Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara melakukan lompatan yang melampaui. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 36 sampai 37. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Maka sesungguhnya dalam firman hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk kembali melakukan refleksi dan berempati, memahami perspektif Daud mengenai Mesias. Bagaimana Daud memandang Mesias? Apakah sebagai anak dari keturunannya, ataukah lebih tinggi dan sebagai tuannya? Lebih jauh lagi, apa maksud pesan Yesus mengajukan pertanyaan refleksi tersebut saat ia mengajar di Bait Allah? Saudara-saudari terkasih, melalui pertanyaan retoris mengenai identitas Mesias, Yesus sedang melakukan dekonstruksi terhadap pola pikir linier dan mengajak pendengarnya masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Melalui bimbingan Roh Kudus, dalam Mazmur 110, Daud melakukan lompatan kuantum dalam kesadarannya dengan menyebut Mesias sebagai Tuanku. Sebuah pengakuan spiritual yang melampaui fakta biologis bahwa Mesias adalah keturunannya. Meskipun secara silsilah, Mesias memenuhi janji Nabi sebagai anak Daud, Daud memilih untuk menundukkan ego keduniawinya sebagai raja besar di bawah otoritas ilahi yang lebih tinggi. Refleksi ini memberikan teladan mendalam tentang kerendahan hati
di mana Daud tidak memenjarakan sosok Mesias dalam kotak kebanggaan silsilah keluarga, melainkan menyembahnya sebagai sumber hidup yang melampaui status darah dan daging. Yesus menantang kita, apakah kita hanya melihat permukaan, sejarah atau silsilah, ataukah kita berani mengakui otoritas kebenaran yang melampaui logika manusiawi? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan refleksi tersebut untuk memperluas cakrawala batin pendengarnya dengan mematahkan ekspektasi politis sempit bahwa Mesias hanyalah pemimpin militer, sekaligus menegaskan misinya sebagai pembebas jiwa yang melampaui logika duniawi. Melalui ajakan untuk menangkap roh di balik teks, ia mengundang kita untuk melihat realitas dengan mata batin dan melepaskan label sosial atau sejarah masa lalu yang sering memenjarakan esensi seseorang. Dalam konteks kesadaran, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang benar hanya muncul saat kita mampu melepaskan tekanan logika dan keterbatasan kata untuk menerima kekuatan dari kebenaran yang lebih tinggi, sebuah proses yang menuntut keheningan dan keterhubungan mendalam dengan sumber ilahi, sebagaimana yang dialami Daud melalui pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang karyawan senior yang berdiri kaku saat melihat putra pemilik perusahaan yang baru lulus kuliah langsung menduduki kursi manajer, melompati silsilah karir yang telah ia bangun dengan peluh selama belasan tahun. Ego profesional berteriak menolak, memenjarakan pemuda itu dalam label anak manja yang tidak tahu apa-apa. Persis seperti ahli Taurat yang tidak mampu membayangkan bagaimana mungkin seorang anak bisa menjadi tuan bagi ayahnya sendiri. Namun setelah beberapa saat, ia menarik nafas dalam dan mengelola emosi dengan berpusat pada kejernihan hati. Ia perlahan menyadari bahwa kemarahannya adalah upaya batin untuk mempertahankan harga dirinya yang merasa terancam oleh kehadiran sang pewaris. Ia pun memilih untuk menundukkan ego senioritasnya, mulai melihat melampaui batas darah dengan mencari percikan potensi dan kebenaran yang mungkin dibawa oleh generasi baru tersebut. Dengan melepaskan penghakiman, mengatasi pahit hati, dan mampu menjadi mentor yang berfokus untuk melayani kebenaran dan pertumbuhan bersama. Ia mengubah persaingan menjadi ruang bagi kerajaan Allah di tengah hiruk-pikuk korporasi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya melepaskan label masa lalu dan logika kaku yang selama ini memenjarakan sesama demi melakukan lompatan kasih yang membebaskan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertanyaan refleksimu hari ini. Ampunilah kami yang masih terjerat
standar kaku yang menghakimi sesama. Tuhan, inilah nafsu kakuku. Jadikan ketegangan ego ini alarm untuk berhenti dan hening sejenak. Melalui setiap nafas, biarlah egoku luruh agar cakrawala batinku terbuka luas untuk memeluk rahmat-Mu yang hadir nyata pada orang di depanku. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.